Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Puspitasari dengan NIM C0C018038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mampu menjelaskan aset fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha persediaan. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak. Laporan keuangan fiskal merupakan informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan. Penyajiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta aturan pelaksanaannya. Aktiva lancar kadang disebut juga aset lancar. Aset lancar adalah semua harta yang diharapkan dapat dicairkan tidak lebih dari 1 tahun, satu siklus akuntansi. Neraca mencermati besar aset lancar menjadi syarat bagi beberapa kegiatan manajemen berkaitan dengan pemeliharaan tingkat likuiditas perusahaan, misalnya manajemen kas, manajemen piutang, dan manajemen persediaan. Jenis-jenis aktiva lancar yaitu pertama kas dan bank, 2 surat berharga, 3 piutang, 4 persediaan, 5 biaya dibayar di muka. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan yang mengacu pada semua peraturan perpajakan. Laporan keuangan fiskal mencakup neraca fiskal, yaitu perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial, dan laporan keuangan fiskal ikhtiar kewajiban pajak. Pendapatan atau penghasilan. Konsep penghasilan menurut akuntansi perpajakan berbeda. Ini merupakan hal yang wajar, mengingat tujuan dan membuat kebijakan pada kedua laporan keuangan tersebut juga berbeda. Pada akuntansi atau komersial, pendapatan revenue dan penghasilan income adalah hal yang berbeda, tetapi keduanya masuk dalam laporan keuangan. Sedangkan di dalam akuntansi pajak atau fiskal, pendapatan adalah penghasilan. Beban atau biaya. Sama halnya dengan konsep pendapatan yang berbeda antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Konsep beban pada kedua laporan ini juga berbeda. Beban pada akuntansi komersial didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban pada akuntansi komersial berbeda dengan biaya. Metode perhitungan persediaan. Metode perhitungan persediaan menurut standar akuntansi keuangan ada 3, yaitu rumus biaya masuk pertama, keluar, rata-rata, tertimbang, dan masuk terakhir keluar pertama. Namun Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia terhitung metode persediaan hanya dibolehkan menggunakan metode yaitu metode rata-rata atau dengan metode FIFO. Metode FIFO tidak diperbolehkan pada akuntansi fiskal. Hal ini dikarenakan perhitungan dengan metode LIFO membuat nilai pajak terhutang menjadi kecil. Metode penyusutan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya, walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran judgement. Akuntansi komersial memiliki beberapa metode penyusutan, yaitu metode garis lurus atau straight line method yang menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun atau diminishing returns method yang menghasilkan pembebanan menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit atau sum of the units method yang menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.